Oke, berikutnya adalah tentang bagaimana kita untuk memulai perkuliahan ya untuk dosen. Pertama-tama dari halaman awal disiapkan, Bapak Ibu akan menjumpai halaman seperti ini ya. Untuk di awal perkuliahan, untuk kita memulai perencanaan perkuliahan, Bapak Ibu nanti bisa memulai dari menu perkuliahan, kemudian pilih kelas perkuliahan ya. Dari sini ya Ibu nanti akan melihat daftar mata kuliah yang Ibu ajar di semester ini ya. Di sana ada informasi periode akademik dan juga Bapak Ibu nanti juga bisa memfilter berdasarkan program studinya. Sebagai contoh, kita akan mencoba memfilter ini untuk salah satu dosen kita. Di sana kita akan mencari data mata kuliah yang diampu di Prodi Sistem Informasi. Sebagai contoh, Ibu nanti bisa melihat halaman seperti ini tampilannya adalah data mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ibu. Untuk memulai, Bapak Ibu bisa memilih salah satu mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Pertama, sebagai contoh saya akan tunjukkan di salah satu mata kuliah. Misalnya ini ya, saya coba klik di sini, kemudian pilih dosen pengajar ya. Nah, di tampilan ini, Bapak Ibu akan melihat beberapa informasi tentang detail dari kelas ya. Detail dari kelas yang Bapak Ibu ampu ya. Di sini ada informasi detail kelasnya, yaitu ada informasi periode dan juga tanggal mulai dan tanggal selesai ya. Dipastikan untuk awal kita memulai perencanaan itu tanggal mulainya sudah terisi 13 Februari dan sampai dengan 20 Juni ya. Ini untuk memastikan nanti pada saat kita menjerat rencana perkuliahan itu dimulai dari tanggal ini awalnya ya. Kemudian setelah kita masuk ke detail kelas, Bapak Ibu nanti bisa membuat perencanaan dengan cara klik menu jadwal perkuliahan. Nah, di jadwal perkuliahan, Bapak Ibu nanti bisa memulai dengan membuat rencana perkuliahan itu dengan sekaligus ya 16 pertemuan ya. Walaupun nanti Bapak Ibu juga bisa menambahkan satu persatu gitu ya di sini ya. Tapi kalau untuk memudahkan nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fitur generate pertemuan ya. Jadi dia akan otomatis mengenerate sejumlah 16 pertemuan. Sebagai contoh di sini kita akan mencontohkan bagaimana membuat 16 pertemuan sekaligus di dalam satu semester. Caranya dari halaman ini Bapak Ibu klik jadwal perkuliahan, kemudian klik menu aksi, kemudian buat perencanaan ya. Klik di sini, kemudian ada notifikasi seperti ini, Bapak Ibu tinggal klik OK saja. Kemudian ditunggu untuk beberapa detik gitu ya. Nanti akan tampil generate 16 pertemuan sesuai dengan awal ya rencananya di sini. Dan dia akan otomatis membuat di pertengahan itu akan membuat satu jenis perkuliahan jenisnya UTS dan di akhir ada jenis UAS. Begitu setelah kita berhasil membuat perencanaan sejumlah 14 pertemuan, Bapak Ibu bisa langsung melakukan kegiatan perkuliahan, yaitu nantinya ada rencana kegiatan perkuliahan ya. Di sini akan muncul informasi seperti ini di halaman beranda ya. Ada notifikasi jadwal semester semester ini ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa memulai dengan presensi dan realisasi. Baik, berikutnya adalah bagaimana jika kita sudah melaksanakan perkuliahan, karena kebetulan di sistem syarat kita ini kan berjalannya menggunakan sistem yang baru ini, itu pas di tengah-tengah kita di semester ya, sehingga ada beberapa mata kuliah atau pertemuan perkuliahan yang sudah terselesaikan gitu ya oleh Bapak Ibu. Untuk itu nanti Bapak Ibu setelah melaksanakan perkuliahan, karena beberapa pertemuan kemarin sudah dilakukan secara mandiri ya, artinya tidak menggunakan sistem, maka untuk itu nanti Bapak Ibu bisa mengecek kembali, bisa dicek di sini ya, setelah tadi sudah generate jadwal perkuliahan, Bapak Ibu nanti bisa mempresensikan saja mahasiswa-mahasiswa yang sudah terselenggara pertemuan perkuliahannya. Sebagai contoh, di sini kita akan coba menunjukkan bagaimana cara mempresensikan mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan di pertemuan kita yang ke-6 misalnya. Sebagai contoh di sini pertemuan ke-6 itu sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu dosen tanggal 21 Maret ya. Jadi untuk melaksanakan presensi, ya Ibu tinggal klik menu detail di sini, kemudian di sini statusnya masih terjadwal ya di sini ya. Nah untuk itu karena ini adalah perkuliahannya sudah terselesaikan atau sudah terlaksana, maka Ibu tinggal merubah terjadwal ini menjadi selesai. Caranya klik menu edit, kemudian di sini Bapak Ibu pilih statusnya menjadi selesai. Nah setelah selesai Bapak Ibu nanti diminta untuk mengisi
rencana materinya dan rencana realisasi materi. Jadi sebenarnya rencana materi ini akan diambil dari RPS ya. Nanti kalau di semester ini belum ada informasi tentang bagaimana cara melakukan RPS. Nanti di panduan berikutnya akan kita tunjukkan bagaimana cara mengisi RPS. Di sini di tahap ini kita akan diminta untuk mengisi dulu ya rencana materinya. Misalnya rencananya itu materi aja lah gini ya, 1. Rencana materi pertemuan 7 ya, pertemuan 6 ya. 6. Kemudian realisasinya adalah apa gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan realisasi pertemuannya, ya Bapak Ibu di pertemuan ke-6 misalnya begini. Setelah sudah, Bapak Ibu tinggal klik simpan dan di OK. Nah, setelah disimpan, status perkuliahannya menjadi selesai, Bapak Ibu tinggal melanjutkan ke presensi kelas. Klik yang ini ya, di sebelah sini ada klik kelas, presensi kelas, diklik. Kemudian akan tampil beberapa pertemuan yang sudah terrealisasi ya di sini. Kemudian di sini yang tadi sudah kita edit adalah pertemuan ke-6. Nah, untuk itu kita tinggal isi presensi di sini, di tombol ini ya. Kita klik, kemudian kita beri tanda nama-nama mahasiswa yang sudah hadir di pertemuan itu. Misalnya kalau kita ingin memudahkan ternyata kemarin hadir semua gitu ya, kita cukup tinggal klik di sini, nanti otomatis akan hadir semua. Tapi kalau kemudian ada beberapa yang tidak hadir, Bapak tinggal memilih atau mengganti menjadi alfa misalnya begini, atau yang lainnya gitu ya, misalkan ini jadi alfa gitu. Kalau sudah tinggal Bapak Ibu tinggal klik simpan. Begitu untuk bagaimana cara melakukan presensi perkuliahan yang sudah terlaksana.